Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Waalaikumsalam. sekalian yang dirahmati Allah, jumpa lagi dengan kami di podcast Oase, obrolan seputar akuntan dan ekonomi syariah. Hari ini kita akan bincang-bincang dan mengupas lebih dalam lagi tentang kompartemen akuntan syariah khususnya di IAI wilayah Jawa Timur. Dan alhamdulillah sudah hadir di studio kita Ketua Kompartemen Akuntan Syariah IAI wilayah Jawa Timur, Profesor Dr. Nizarul Alim. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di podcast kami. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin Ya. wa iyyakum. Prof, kita ini sobat akuntan sekalian juga pemirsa ingin banyak tahu tentang kompartemen akuntan syariah. Nah, kita mulai dengan sejarah dari kompartemen akuntan syariah khususnya di wilayah IAI Jawa Timur itu seperti apa, Prof? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu Iya. rekan-rekan sekalian, sobat akuntan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Patut kita senantiasa bersyukur atas nikmat sehat dan pagi ini kita sempat untuk bersilaturahim bersama. Dan salawat serta salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW Waalaikumsalam. beserta seluruh keluarga dan bahasa. Terima kasih atas kebersamaannya pagi ini. Alhamdulillah kita di profesi akuntan ini sudah memiliki akuntan syariah, ya. Ya. Memiliki wadah yang resmi dalam bentuk kompartemen akuntan syariah, ya, sejak tahun 2017 di IAI Pusat, ya. Yang saat itu kami, ya, saya bersama rekan-rekan akuntan, ya, dilantik menjadi kepengurusan pertama. Nah, kepengurusan pertama itu tentunya yang paling utama adalah menyusun dan memperkuat kelembagaan. Iya. Nah, dari situ kami memutuskan bahwa tahap pertama, ya, dibentuk di tingkat wilayah itu ada 5 kompartemen, ya, yaitu di Sumatera, ya, di Padang, terus Termasuk di Jawa di Timur. DKI, di Jawa Barat, ya, kemudian Terus Jawa Jawa Timur dan NTB. Jawa Tengah Nah, masih kemudian belum berarti, Prof? belum. Masih belum, ya. Nah, kemudian di Jawa Timur disambut, ya, dengan cepat dibentuk kepengurusan dan dikukuhkan oleh IAI Pusat, ya, bersama kepengurusan IAI wilayah Jawa Timur tahun 2018. Iya. Ya. Nah, di situ termasuk yang bisa dibilang pertama, meskipun program dari IAI Pusat adalah 5 wilayah. Jadi yang tercepat merespon instruksi dari pusat itu adalah IAI Jawa Timur. IAI Jawa Timur pada saat itu Iya, iya. yang dikukuhkan. Nah, sebelum dilanjut, Prof, ini Dan motif mendirikan satu kompartemen khusus yang akuntan syariah itu terdorong motivasinya apa, Prof, pada saat itu? sebenarnya kompartemen ini juga masalah waktu saja. Pada dasarnya kebutuhan itu berdasarkan dari satu demand dan satu keberadaan sumber daya maupun stakeholdernya. Ya, kita tahu bahwa entitas
syariah, khususnya entitas keuangan, perbankan dan perbankan, ya kemudian lebih meluas lagi yang non keuangan, ya, yang kita tahu ada rumah sakit syariah, hotel syariah. Nah di situ dibutuhkan akuntan syariah. Di samping sebenarnya keberadaan para akuntan syariah ini ya juga sudah terwadai khusus di forum dosen akuntan syariah di bawah kompartemen akuntan IAI, kompartemen akuntan pendidik. Di pusat, Prof ya? Di pusat dan ya? Di wilayah-wilayah. Nah, mengingat profesi akuntan syariah berada di berbagai entitas, maka di situ wadahnya juga harus tersendiri. Karena kalau kompartemen akuntan pendidik adalah khusus para dosen. Sementara para akuntan syariah sudah ada di berbagai entitas. Nah, disinilah kebutuhan akan kompartemen akuntan syariah itu penting karena ini mewadahi ya menjadi pengembangan profesi akuntan syariah itu. Dan juga yang lebih mendesak lagi adalah ya sudah istilahnya bukan berkembangnya ya. Adanya Dewan Standar Akuntansi Syariah yang sudah menerbitkan ya. Yang tahun 2017 itu ada sekitar 10 standar akuntansi syariah. Yang mana di sebelum sini berdirinya kompartemen itu belum berkompartemen. Karena itu pada saat 2017 itu 2007 sudah beberapa standar PSAK yang khusus tentang transaksi syariah maupun entitas syariah. Nah, di situ perlu ada akuntan yang ya, tentunya mengimplementasikan dan lebih lagi mensosialisasikan. Ya. Nah, disinilah peran akuntan dari syariah itu adalah bagaimana standar-standar ini difahami dan diimplementasikan. Dan kebutuhan itulah yang menjadikan perlu ada kompartemen syariah. Nah, seperti itu. Jadi ini melengkapi apa yang sudah ada di bawah kompartemen akuntan pendidik, ya, saling bersinergi. IAI Jawa Timur tadi yang Prof singgung adalah yang pertama kali merespon ya. Itu mungkin karena apakah kan di Jawa Timur tuh banyak sekali industri keuangan syariah, Prof ya, baik itu mungkin dari mikro atau juga bank syariah dan seterusnya. Mungkin apakah itu juga yang mendorong IAI Jatim untuk cepat merespon tadi, Prof? Atau karena sudah ketersediaan sumber daya ini yang sudah cukup lah gitu di IAI Jatim? Jadi pada dasarnya IAI Jawa Timur ini juga bagian tim perintis, itu salah satu yang utama. Kalau dari stakeholder, entitas, industri, sumber daya akuntan syariah itu hampir di semua wilayah khususnya di Jawa ini sudah sama-sama melimpah ya para akuntan syariah. Nah, disinilah Prof Cipto Hadi ini adalah salah satu senior dari sekarang Ketua Dewan Penasehat IAI Jawa Timur ini. Ya. Dulu beliau yang menjadi pionir itu menjadi perintis. Ya. Dan saya pun termasuk yang direkom oleh beliau mewakili Jawa Timur menjadi pengurus di pusat. Nah, jadi istilahnya waktu itu kan ketua IAI juga masih Prof Cipto waktu itu. Nah, jadi ya otomatis beliau menjadi perintis di pusat. Nah, tentunya harus memberikan menjadi teladan, bukan memberikan, menjadi teladan untuk juga ada di Jawa Timur. Mungkin kalau perlu di Jawa Timur lebih dulu bisa, tapi kan harus di pusat dulu. Kalau Jawa Timur dahului itu tanda-tanda kiamat. Nah, disitulah Prof Cip bersama lahir dulu daripada anaknya. Pak Yusuf Ibisana dan juga tim yang lain di pusat gitu. Seperti itu. Nah, jadi saya melihatnya seperti itu, sehingga paling siap sebenarnya Jawa Timur dan bersamaan pun bisa. Dan waktu itu keputusannya adalah pengurus di pusat kan memang belum banyak saat itu, ada sekitar 10. Itu di masing-masing wilayahnya ex officio menjadi ketua kompartemen di wilayah. Nah,
saya mengamatinya yang langsung dikukuhkan saya dari pengurus pusat untuk Jawa Timur dikukuhkan oleh Prof. J bersama kepengurusan yang lain. Jadi Prof. J modelnya kan enteng ringan, termasuk yang pernah sering kita dengar IAI komisariat. Nah, itu ya juga terobosan Prof. J waktu itu, mungkin sekarang pun ya jarang. Dulu malah belum ada. Mudah. Nah, jadi kan begitu saya tadi nyinggung bahwa itu kan baru berdiri tahun 2018 Prof ya. Di Jawa Timur. Di Jawa Timur ya. Tapi yang pada saat itu jenengan sudah jadi ketua ya. Ya bahasanya ex officio. Terus dikukuhkan dengan SK. Kan SK Jawa Timur itu ya tetap dari DPN. Betul. Seperti itu. Kalau yang sekarang sudah periode kedua Prof ya. Sekarang ini sudah masuk periode kedua, mengikuti perubahan. Ya sebenarnya bisa dibilang ketiga, tapi yang pertama itu kan disela gitu ya, seperti PAW. Itu jenengan tuh apa ya istilahnya, as-sabiqunal awwalun. Ya dipasangkan oleh Prof. Tapi setelah itu prosesnya memang sudah menjadi ketua definitif gitu Prof ya. Iya, setelah resmi organnya ada kompartemen. Nah, kemudian di periodenya Prof. Basuki oleh pusat memang diganti namanya bidang akuntan syariah untuk wilayah. Tapi sudah terlanjur menjadi familiar semuanya kompartemen ya, wilayah kompartemen. Tapi kalau nama struktur sekarang sudah menjadi bidang akuntan syariah sebagai wakil dari ketua wilayah. Ketua wilayah. Yang membidangi tadi ya, khusus syariah ya, akuntan syariah. Baik, untuk selanjutnya Prof, tadi kita cerita tentang sejarah berdirinya, kemudian juga mungkin hal-hal yang berkaitan dengan awal-awal berdirinya ya IAI Jawa Timur, khususnya di kompartemen tadi ya, kompartemen akuntan syariah. Nah, sekarang apa saja mungkin yang Sobat Akuntan ingin tahu ya, mungkin Prof. Nizar bisa menjelaskan tentang program-program apa saja yang sudah direncanakan ya di kompartemen akuntan syariah ini. Baik, terima kasih. Mungkin sebelum masuk ke program definitif, bahwa dengan adanya kompartemen akuntan syariah, profesi akuntan syariah itu di IAI ya ada 3 tempat ya yang sudah lebih dahulu. Pertama Dewan Standar Akuntan Syariah, DSAS ya. DSAS itu yang menyusun dan menerbitkan menyusun, mengevaluasi dan pada akhirnya menerbitkan dan mereview standar akuntansi syariah ya, yang di buku standar itu ada kaplingnya ya, mulai dari 101 dan seterusnya. Khusus syariah. Yang kedua sebelumnya adalah para akuntan syariah pendidik, yang dalam hal ini adalah para dosen di berbagai perguruan tinggi, dan itu sudah ada wadahnya di bawah kompartemen akuntan pendidik. Ya. Nah, kemudian tadi berdiri kompartemen akuntan syariah untuk profesi akuntan yang di berbagai entitas ya, tentunya termasuk pendidik, para dosen. Nah, jadi memang di sini ada sinergi tapi ada beda. Nah, maka dari itu kita memetakan agar ini tidak saling tumpang tindih. Nah, kompartemen ini ya sebenarnya bukan tugas utama, tapi yang paling urgen adalah bagaimana mengimplementasikan standar dalam konteks untuk entitas. Nah, kalau para dosen ini kan mengembangkan teori keilmuan, mengkaji, menganalisis ya berkaitan dengan ilmu akuntansi syariah dan termasuk juga standar. Nah, di sini memang untuk satu ini ketemu ketemu. Nah, oleh karena itu kita nggak mengadakan program misalnya kajian metodologi penelitian, pengembangan ini, karena ini sudah dikembangkan dengan baik, terstruktur oleh kompartemen akuntan pendidik di forum keahlian akuntansi syariah. Nah, disinilah kita menempatkan bahwa maka kita programnya yang paling utama periode pertama ya termasuk ini. Jadi di situ menyusun pengurus
dari akuntan yang multi entitas. Nah, seperti itu. Jadi tentunya memang pionirnya ya termasuk saya sendiri adalah sebagai dosen, tapi juga misalnya menjadi DPS dari entitas sosial ya, baik wakaf maupun Lasnas. Nah, juga dari situ ada dosen, ada praktisi yang di entitas perbankan syariah, di pondok pesantren dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita mengembangkan profesi akuntan syariah di berbagai entitas ini dengan pendidikan profesi berkelanjutan. Betul. Nah, kita fokus karena kita adalah multi entitas, maka kita fokus PPL-nya adalah bagaimana mensosialisasikan dan mengimplementasikan standar. Nah, standar. Jadi di sini melengkapi. Ya. Walaupun kalau akuntan pendidik itu fleksibel karena ya memang semuanya adalah menjadi bagian kurikulum ya. Tapi kita di sini dan kita dikhususkan ya. Dan perkembangannya ternyata ini disambut ya. Hanya memang ya sampai sekarang pun mungkin belum banyak dikenal, apalagi terkenal. Misalnya gitu. Nah, ya lewat selalu ini bisa dikenal nanti. Semoga gitu ya. Untuk bahwa jadi disosialisasikan lebih efektif. Program kedua inilah kita di periode kedua ini kita ingin lebih menyapa langsung kepada entitas ya. Sedangkan di perguruan tingginya termasuk ya entitasnya termasuk perguruan tinggi juga ya, Prof ya. Hanya perguruan tinggi, tapi kita fokus yang perguruan tinggi agama Islam yang mempunyai prodi-prodi. Nah, dalam kaitannya ini memang perlu ada sinergi untuk mengevaluasi dan mengembangkan kurikulum bersama. Nah, seperti itu. Ya. Jadi untuk yang periode kedua itu lebih banyak ingin menyapa entitas stakeholder ya. Jadi dengan OJK ada semacam dengan pembagian tugas untuk, karena kan mungkin kalau 1-2 orang yang wilayah Jawa Timur itu kan luas gitu, Prof. Itu mungkin ada pembagian tugas, ada zonasi atau gimana itu sekiranya mungkin lebih efektif gitu, Prof. Jadi di kepengurusan kedua ini kami menyusun pengurus itu juga kita kombinasikan dengan zona. Karena ada keterwakilan zona ya. Jadi walaupun sementara yang masih bergabung itu adalah juga para dosen ya, tapi yang mereka sudah selama ini terlibat dengan kompartemen akuntan syariah ini. Ya, seperti itu. Jadi dan kita sebagaimana yang periode pertama membentuk tim pelaksana, tapi kita luaskan seperti itu. Jadi harapannya kita ya bisa menyapa dan mengenalkan lebih luas di seluruh Jawa Timur ini. Kita sudah misalnya berkunjung ke Kopertais dan ternyata betul pikiran kita. Mereka itu bertanya IAI itu apa? Dan bahkan bukan kompartemen akuntan syariahnya, IAI-nya masih padahal kita ke sana inginnya menyapa akuntan syariah, tapi alhamdulillah kita kami di sana bersama dengan Prof Basuki sebagai ketua IAI itu, dan juga ya diungkapkan langsung di situ, oh ternyata profesi-profesi sertifikasi itu yang resmi memang untuk akuntan itu dari IAI. Ya saya katakan resmi ini adalah istilahnya sudah regulasi dari pemerintah. Kan sekarang BNSP yang atau lembaga-lembaga yang itu kan juga mengeluarkan sertifikasi yang ada skill-skill dari akuntansi juga. Tapi kalau sanad yang benar itu IAI, Prof ya. Seperti itu. Ya memang karena jadi sebenarnya orang-orang ya mungkin komunitas di kampus dan seterusnya itu sebenarnya IAI sendiri itu masih belum memasyarakat informasinya, atau gimana, Bro? Kalau saya tangkap dari jenengan barusan itu. Kalau kita mendasarkan dari IAI Jawa Timur dengan kerjasamanya hampir sebagian besar di Jawa Timur, otomatis
IAI sudah dikenal ya. Ya itu tadi yang kompartemen ini yang karena baru harus juga berjuang bersama IAI wilayah ya, khususnya yang tim pelaksana ini karena kalau hanya mengenalkan PPL yang selama ini sudah berjalan dengan baik diikuti itu ya sebagian berpikir ini ya memang dilaksanakan IAI wilayah dan IAI wilayah itu bisa ya siapapun artinya bidang maupun tapi kita juga perkenalkan sekarang ada bidang angkutan syariah terutama yang profesi di entitas termasuk para auditor para auditor di KAP dan ini juga sudah mulai hanya masalahnya di sini kita masih perlu memberikan satu kemantapan lah bukan keyakinan bahwa untuk menjadi auditor di entitas syariah itu ya perlu lebih mendalami dan menguasai SHK syariah. Jadi selama ini mungkin asosiasinya kalau PPL berkaitan dengan standar ya sama saja seperti yang untuk dosen-dosen seperti itu. Nah, kita sebenarnya lebih cenderung ke aspek praktisnya. Dan saya juga mengalami sendiri menjadi DPS ketika diaudit oleh akuntan publik itu malah seperti menjadi narasumber. Padahal maksudnya mereka penasaran nanya ya. Itu padahal akunnya belum terlalu spesifik ya. Spesifik kalau yang spesifik mudhoroba, musyarakah. Ya. Nah, itu kan perlu justru mereka banyak belajar ya. Bukan belajar. Ya narasumber artinya setelah timnya di audit tapi memberikan timnya ini setelah melakukan audit kan mungkin menyusun laporan. Nah, pada saat itu kita diskusinya bukan konfirmasi seperti ini ada ini apa maksudnya, ini ada maksudnya seperti itu. Ya, dan mesti ada dinamikanya antara praktek dengan standar itu. Tadi menarik Prof, mungkin bisa disampaikan lagi kepada sobat akuntan itu tahapan-tahapan apa saja yang mungkin seseorang itu bisa menjadi akuntan syariah atau jadi auditor syariah yang mungkin bersertifikasi. Jadi tahapan-tahapannya seperti apa Prof gitu? Mungkin bisa dijelaskan juga ke sobat akuntan. Kalau profesi dan sertifikasi oleh IAI sendiri karena ini kewenangannya pusat itu sudah juga diatur. Ya, kalau auditor itu sudah sekarang di bawahnya kewenangannya IAP ya, Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Sedangkan, nah, termasuk jadi di sini auditor syariah juga masuk di situ juga, Prof ya, secara otomatis. Karena auditor adalah satu rumpun mereka auditor profesinya ada di IAP. Hanya di sini kompetensinya. Nah, di sini kompetensinya itu bagi kami lah ini yang menjadi tanggung jawab dan sekaligus peluang bagi kompartemen akuntan syariah ini. Jadi misalnya bagi mereka yang kuliah dan lulus di program studi akuntansi, walaupun sekarang sudah nggak khusus, untuk pertama kali profesi ya mereka CA itu ya, charter accountant itu ya. Nah, dari situ apabila mereka mau bekerja atau berprofesi di entitas syariah, nah mereka ada kebutuhan ya. Pertama kalau dari segi kompetensi, nah di sini bidangnya di bidang akuntan syariah. Kalau di pusat itu ada tiap bulan itu namanya rasid itu ya, diskusi yang itu juga free itu ya, yang sebenarnya juga kesempatan dari itu ya. Kalau rasid itu lebih menangkap isu-isu yang berkembang kaitannya dengan profesi akuntan syariah. Rasid itu sebuah forum diskusi, Prof ya. Rasid ya. Rasid ya. Terus itu tadi. Jadi terus kalau sampai kalau ingin butuh sertifikasi ya namanya SAS sertifikasi akuntan syariah itu. Yang itu juga ujian sertifikasinya sekarang bisa dilaksanakan termasuk di IAI Jawa Timur ini ya melalui metode
CBE ya, Computer Based Examination itu ya kalau di Jawa Timur bisa di IAI wilayah Jawa Timur ini. Nah, itu informasinya bisa diakses di web IAI Jatim, Prof ya? Bisa, di linknya langsung dengan IAI Pusat. Nah, Jawa Timur sendiri mencoba untuk melihat kebutuhan dari skill yang sifatnya ya dibutuhkan oleh entitas, tetapi dalam hal kompetensinya. Karena kalau sertifikasi itu biasanya ada kendala biaya, terus. Betul. Nah itu menerbitkan ujian standar keahlian ya, akuntansi syariah. Walaupun ini tidak ada gelar profesinya. Kalau yang lainnya tadi kan resmi ada gelar ya, di samping sertifikasi yang lain. Nah oleh karena itu disinilah pengembangan kompetensi. Kita desain kurikulumnya ujian ini juga tidak terlalu jauh berbeda dengan itu. Jadi ada aspek regulasi, ada aspek standar pernyataan standar akuntansi keuangan yang transaksi syariah sampai yang terakhir itu. Ini belum kita update ya, terakhir itu tentang wakaf 112. Tapi ini kita pisahkan karena biasanya mereka itu ya yang di entitas sosial ya kebutuhannya standar-standar yang ya. Nah di sini kita biasanya bersinergi ya. Dulu misalnya dengan para akuntan BPR syariah ya kita dengan asosiasi perbankan. Nah ini masih menjajaki kalau dengan entitas sosial kan dengan Basnas ya. Nah Basnas itu kan beda antara Basnas pusat dengan Basnas provinsi ya. Karena yang Basnas provinsi dibentuk oleh ini jadi beda. Bukan istilahnya bukan cabangnya. Kan otonomi gitu nah. Berarti secara pelaporan juga tidak bukan maksud saya kalau kita ingin bersinergi kompartemen akuntan syariah itu di Jawa Timur ya tidak otomatis untuk pengembangan itu dengan Basnas Provinsi Jawa Timur. Karena kalau ini ya tetap dengan Basnas pusat. Nah, tapi kita karena berada di Jawa Timur ya kita masih mencari bagaimana mekanismenya. Karena di Jakarta yang pusat juga sudah saya sebagai pengurus berapa kali itu pertemuan membahas sesuai dengan topik yang dibicarakan ya dengan Basnas, dengan BWI seperti itu. Jadi Basnas pun menempatkan diri kalau pusat ya dengan IAI pusat, seperti itu. Ya. Kalau di wilayah ya dengan pengurus wilayah gitu. Harapannya gitu. Tapi kita melihat kepentingan kita ini dengan wilayah ini bukan dalam hal mengembangkan misalnya untuk kompetensi sertifikasi ya. Kita pernah diundang Basnas wilayah Jawa Timur untuk memberikan wawasan termasuk dengan IAP. Kaitannya dengan implementasi PSAK 109 ya. Kalau Basnas itu beda dengan LAS-nya. Kalau LAS itu karena sudah mandatori, kalau nggak diaudit, nggak menerapkan, nggak diaudit ya. Pengalaman saya sebagai DPS itu kan ada sanksi ada ya peringatan namanya mandatnya dari Basnas. Tapi kalau Basnas provinsi dan daerah ini semi otonom kan, semi otonom. SK mereka kan dari bupati atau Pemprov, gubernurnya, seperti itu. Kalau istilah akuntansi bukan mandatori akhirnya, voluntary. Ya, kalau bupatinya menginginkan akuntabilitas yang tinggi berarti harus audit. Kalau audit otomatis harus menerapkan. Nah, mau menerapkan inilah sinergi dengan kompartemen. Harus menggandeng kompartemen itu. Waktu itu sudah kerjasama dengan ini. Tapi tindak lanjutnya kan. Tapi itu kan yang ke wilayah, Prof ya. Kalau kabupaten-kabupaten juga otonom juga kan mereka mungkin karena kan SK-nya juga bupati kalau nggak salah. Itu. Nah berarti kalau misalkan itu mau kerjasama, berarti kita menggandeng harusnya begitu wilayah gitu ya. Jadi kalau wilayah ternyata ya nggak cukup, sama saja tadi pusat ya nggak bisa menginstruksikan wilayah. Ya Jawa Timur dengan wilayah sudah, ya tetap diserahkan pada kabupaten, Basnas kabupaten kota
silahkan kalau mau konsultasi dengan IAI dan lain sebagainya. Gitu ya. Yang nantinya sebenarnya kalau dijadikan hubungan profesional, sudah hubungan dengan kompartemen lagi, ada namanya KJA. KJA ini kan yang mempunyai keahlian di dalam sebagai jasa akuntansinya ini. Ya, siap. Baik, terima kasih Prof. Banyak informasi yang sudah kita dapat, yang sudah bisa kita serap para akuntan sekalian. Terima kasih sekali lagi Prof. Atau ada closing statement Prof dari jenengan untuk sobat-sobat akuntan atau mungkin komunitas ekonomi syariah di wilayah Jawa Timur? Ya, sebenarnya bukan closing statement, tapi ini rasa terima kasih ya dari kegiatan ini atau podcast ini. Ya, semoga ini menjadi sarana untuk bisa disebarluaskan dan lebih dikenal dalam rangka bersama-sama untuk mengembangkan pertama ya akuntansi syariah, ya. Yang kedua profesi akuntan syariah ya di berbagai entitas ya. Kita ini termasuk misalnya yang belum tersentuh dan mungkin nanti perlu kita ajak itu koperasi syariah ya. Koperasi syariah ini sangat banyak masih sudah menjadi mayoritas sekarang kalau di Jawa Timur dari jumlah koperasi yang ada ya. Saya pun ada di DPS salah satu koperasi syariah ini ya. Saya melihat untuk jangankan praktek, untuk akad ini pun ya karena mereka bahasanya orang kan sering mu'alaf ya. Bukan pertama berdiri langsung menjadi syariah yang itu ya, maaf. Ya. Pertama ya dari DPS-nya yang masih kurang ya. Betul. Apalagi mereka di situ paham terhadap fikih, tapi secara teknis para pembukunya atau penyusun laporan keuangannya, dan tentunya juga para pembinanya dalam ini dinas koperasi ya. Ini sebenarnya ini juga masih kita petakan mana yang harus didulukan seperti itu ya. Kita juga sudah menyapa dinas koperasi Jawa Timur ya, intinya kalau dalam bidang akuntansi keuangan, karena ya bahasanya lah apa ada akuntansi untuk koperasi syariah kan memang secara khusus belum ada ya. Tapi sebenarnya dari standar ini kalau jadi ngobrol lagi ya, mau closing mau diterapkan kan bisa diterapkan PSAK itu. Betul. Oh iya, saya punya pengalaman, ini rumah sakit syariah waktu itu Jawa Timur ya, saya ketua ini diminta dan kemudian ditugasi oleh ketua IAI untuk berdiskusi dengan pengelola rumah sakit yang resmi syariah dari DSN MUI dapat sertifikasi syariah dan juga rumah sakit di bawah Ormas NU dan Muhammadiyah. Tadinya digabung, akhirnya terus mereka secara standar belum ada Prof. Kalau dikatakan pertanyaan mereka loh, kan belum ada standar akuntansi rumah sakit syariah. Nah, disitulah kami berdiskusi, memformulasi sebenarnya PSAK yang ada ini bisa diterapkan karena berbasis transaksi apabila transaksi ini dilakukan. Nah, dan itu mereka ya bahasa saya sama-sama akhirnya paham. Oh, berarti harusnya ada standar khusus. Nah, kemudian kebutuhannya kalau mereka, lah kami diaudit gini-gini ya bisa itu. Oh ya sudah, karena itu kan kita nggak bisa memaksa. Berarti saya berpikir mana dulu auditornya apa? Karena kan mereka semua sudah diaudit oleh kantor akuntan publik menggunakan, mohon maaf kalau dan nggak salah menggunakan PSAK tentang akuntansi organisasi nirlaba yang sekarang diganti ISAK 35 implementasi interpretasi standar akuntansi 35 akuntansi yang entitas berorientasi non laba. Itu memang sudah cukup kan, itu untuk umum. Nah, tinggal menginternalisasi PSAK syariahnya itu di situ. Nah, khawatirnya kalau diinternalisasi ini ISAK 35 nggak ada transaksi syariah. Betul. Nanti malah tidak sesuai dengan standar. Tapi kalau disesuaikan standar persis menjadi nggak muncul akun-akun dari transaksi syariah, padahal mereka sudah menggunakan istilah ujroh, mudoroba dan lain sebagainya. Di rumah sakit tadi. Di rumah sakit syariah berapa itu seperti itu. Nah, disinilah
akhirnya apa sebaiknya Jadi perlu honor ada dokter ujrohnya dokter. apa sebaiknya ada standar akuntan syariah sendiri Khusus sebagai rumah undang. sakit. Lah itu kan menjadi harus ke IAI, Dewan pusat. Standar. Iya. Ya seperti pondok pesantren itu sebenarnya kan pakai ISAK bisa, organisasi. Tapi akhirnya kan muncul pedoman akuntansi pesantren yang nyusun IAI bersama BI. Nah kalau rumah sakit siapa yang harus? Karena memang IAI juga ada mekanisme untuk adanya standar ya. Kalau belum ya seperti pesantren namanya pedoman. Iya. Dulu zakat pun ya karena Basnas kan yang meminta seperti itu. Terus muncul PSAK 112 karena BWI. Nah sekarang kalau rumah sakit siapa? Betul. Luar biasa. Jadi terima kasih Prof, itu informasinya. Jadi kita sudah lumayan sangat berharga ya buat akuntan syariah khususnya di wilayah Jawa Timur. Sekira kita cukupkan dulu Prof, dan bisa kita lanjut di lain waktu. Dan kita siap diundang oleh entitas atau apa untuk bersama-sama diskusi. Nah, sobat akuntan sekalian yang dirahmati Allah, demikian tadi obrolan kami dengan Prof. Nizar, Ketua Kompartemen Akuntan Syariah IAI Jawa Timur, di podcast kita, podcast Oase ya, obrolan seputar akuntan dan ekonomi syariah. Mudah-mudahan obrolan kami tadi memberikan banyak manfaat dan juga informasi kepada kita bersama. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.